tertuju ke depan dulu sebentar Ibu dan Bapak, mohon eh, perhatiannya, ngobrolnya, arisannya nanti setelah acara ini beres baru kita buka arisannya gitu. Soalnya kalau terus arisan gak akan selesai di acara gitu ya. Jadi mohon perhatiannya untuk teteh, para teteh semua, akan juga yang di belakang, mohon perhatiannya sebentar biar acaranya hikmat. Mohon perhatiannya, dan sekarang saatnya Pak Ustadz Gadan untuk memberikan kajian atau tausiah. Mangga dulu silahkan. Sawatah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi zayyana adhamal mubtadiina bil misal. Wassalatu ala nabiyyil ladzi yajibu lahu alaina al-imtithal wa ala alihi wa ashabihi nusufina bi ahsanil khisal wa nahnu narju bi syafa'atihim ilallahil ittisal. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur terlebih dahulu kepada Ilahir Rabbi yang mana atas kudrat dan iradatnya, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan halal bihalal SMP 22 ini. Saya mau ngomong apa ya, semua sudah beres tadi sebenarnya. Ya, sedikit tambahan ibu dan bapak sekalian. Aduh maaf jadi kaku nih ya, karena saya bingung mau bilang teman ada yang lebih tinggi ya, mau bilang adik, nah jadi kita umum saja ya. Saya mau bahas sedikit tentang tadi yang dibacakan oleh Qori ya. Beliau membacakan surah, ada yang ingat? Ada yang ingat? Ali Imran. Bukan Ali Imran ya, Ali ya. Banyak orang salah bilang Al Imran, harusnya Ali, artinya keluarga Imran. Dan Al-Quran itu beda dengan kita ya. Kalau kita nomor dulu baru kalimat, Al-Quran itu bukan kalimat dulu baru nomor. Jadi tadi bukan satu ayat ya, maaf ya, barangkali lupa gitu. Harus dari mulai wasyari'u ila magfiratin al-ayat, dari sana mulai kurang satu ayat tadi ya. Jadi itu patokan ibu ya, bagi orang yang belajar Al-Quran harus tahu Al-Quran itu kalimat dulu baru nomor ya, jangan lupa. Yang kedua, Al-Quran itu semuanya ada 114 surah, 29 diantaranya itu dengan huruf, dimulai dengan huruf, disebut Fawaatihus Surah ya, kalian pernah belajar. Jadi ibu bapak sekalian, maaf nih saya terbiasa sama umumnya. Al-Quran yang 114 surat itu terbagi dua. Ada yang dimulai dengan kalimat seperti Al-Fatihah ya, langsung kalimat itu. Ada yang dimulai dengan huruf, disebut Fawaatihus Surah. Contohnya surah Al-Baqarah ya, Ali Imran ya, itu dimulai dengan huruf alif, lam, mim, dan alif, lam, ro ya. Itu ada aturannya cara membacanya. Insya Allah ke depan kalau kita banyak umur kita bahas itu ya. Bagaimana cara membaca huruf muqattah ya, atau muqatta'ah ya. Nah, Al-Quran ini ada 4 yang dimaksud dengan Al-Quran. Pertama, Al-Quran
zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut kalamullah. Sifat Allah itu. Sifat keberapa ya? Kalam. Ketiga, gelas ya. Dari mulai wujud. Apa tadi itu coba? Wujud ilam bakom kholafatul lil hawadisi iyamuhu binafsihi wa daniyatul irodat ilmu hayat sama basar kalam qadiron muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman. Berapa manfaatnya di SS sebagainya. Kegiatan yang dilabui padahal itu wajib untuk apa eta orang. Nah, aduh, mudah-mudahan enak sadarnya sisihkan waktu untuk mempelajari kembali ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ini ruhnya di dalam Islam sangat penting, sehingga tauhid ini harus dijaga. Kalau tidak, dia bisa hilang, dicuri oleh setan. Gitu ya. Dengan apa menjaga tauhid? Pertama dengan sholat 5 waktu. Kemudian dengan zakat. Ini lapis kedua. Kemudian dengan saum, lapis ketiga. Dengan haji, lapis keempat. Sangat penting itu menjaga ketauhidan. Sekarang kalau ibu tidak ngerti tauhid, ibu sholat, zakat, saum, apa yang bisa? Enggak ada esensinya. Maaf, saya mengingatkan mereka yang lupa ya. Mungkin ini pernah diajarkan dulu, tapi karena kesibukan tadi ya jadi lupa. Jadi harus ada recharger lagi ya untuk masalahnya. Nah, Al-Quran itu tadi saya bilang ada 4 yang dimaksud dengan Al-Quran. Enggak lama ya, sudah lagi pun ya. Karena saya sendiri hanya dikasih waktu 10 menit Bu. Jadi lulusuhan dulu. Pertama Al-Quran yang ada pada zat Allah yang disebut apa? Kalamullah. Itu bersifat qadim. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, bukan aksara, bukan suara. Ya, qadim. Kemudian Allah membuat whiteboard raksasa namanya Lauhul Mahfuz. Nah, di situ ditulis segala yang akan terjadi, termasuk Al-Quran ditulis. Nah, Al-Quran yang ditulis di Lauhul Mahfuz ini ada tulisannya. Kalau dibaca ada suaranya. Ini hadis baru yang ada pada zat Allah qadim. Beda ya? Ya, saya harap ibu paham ya. Kemudian setelah ditulis di Lauhul Mahfuz, malaikat mengambil kertas menulis menyalin Bu, disuruh oleh Allah. Jadi malaikat juga menulis Al-Quran. Setelah para malaikat beres menulis, kemudian Al-Quran tulisan malaikat disimpan di suatu tempat namanya Baitul Izzah. Apa Bu? Baitul Izzah artinya bukan perpustakaan. Itu satu tempat yang ada di langit pertama ya, bisa kita lihat Bu ya. Di situ ada bangunan namanya Baitul Izzah, tempat penyimpanan Al-Quran. Nah, peristiwa turunnya malaikat membawa masalah Al-Quran ke Baitul Izzah itu disebut nuzulul Quran. Itu sekaligus tamatan wahidatan. Jadi ada 3 ya. Pertama Al-Quran yang ada pada zat Allah, kedua yang ditulis di Lauhul Mahfuz, ketiga yang disimpan di Baitul Izzah, keempat yang kita baca Al-Quran masa Utsmani. Jadi jika ibu-ibu ditanya tentang Al-Quran, jawabannya ada 4 yang dimaksud dengan Al-Quran. Pertama yang ada pada zat Allah, itu kalamullah ya, itu bersifat qadim. Kedua yang ditulis di Lauhul Mahfuz, itu disebut al-Fatihah Syarifah. Kalau ini hadis, karena ada tulisannya ya. Cuma di Lauhul Mahfuz itu tidak pakai harakat. Jadi Arab dulu Bu ya. Itu dari mulai basmalah sampai Anas, dan tidak ada nomor ayat yang di Lauhul Mahfuz Bu ya. Kemudian malaikat penyalin dan salinan malaikat disertakan di Baitul Izzah ya. Ketika malaikat Jibril diberi tugas untuk memberikan wahyu, beliau masuk dulu ke Baitul Izzah, membaca dulu ayatnya sampai 3 kali. Bukan berarti malaikat tidak hafal, tapi karena takziman terhadap Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Setelah itu baru turun dari Baitul Izzah,
Sekali lagi saya simpulkan bahwa Al-Quran ada 4 ya. Pertama, Al-Quran yang ada pada Allah itu bersifat qadim ya. Kedua, Al-Quran ini terus di Lauhul Mahfuz yang disebut meta, izah, dan yang biasa kita baca. Yang tiga ini hadis. Tetapi jika ibu bertanya, Al-Quran itu qadim atau hadis? Jawabannya harus qadim. Tidak boleh mengatakan hadis. Kenapa saya di sini mengatakan? Ini saya anggap majelis ilmu. Boleh ya. Di dalam majelis ilmu boleh dinyatakan apa yang sebenarnya ada. Baiklah, untuk terakhir mungkin kita bisa berdoa ya. Alhamdulillah segala sesuatunya telah disediakan oleh panitia. Semoga kita semua diberi usia yang panjang, berkah ya, dan dalam keselamatan. Yang kita doakan ada 5. Pertama, kita memohon diberikan hidayah, karena dengan hidayah kita akan tetap di jalan yang lurus ya. Kedua, kita minta diberikan ketakwaan, karena ketakwaan adalah apa ya, karcis ya, atau KTP untuk masuk surga ya. Kemudian yang ketiga, kita minta kesehatan, karena dengan kesehatan kita bisa beraktivitas. Yang keempat, kita memohon agar diberi kecukupan atau gina ya, karena dengan kecukupan kita akan bisa memenuhi kebutuhan kita. Dan yang kelima paling penting itu kita harus menangkal para bahaya ya. Dihindarkan dari bahaya-bahaya, kecelakaan-kecelakaan gitu ya. Jadi saya akan bacakan, silahkan diikuti semua ya, agar semuanya berdoa gitu ya. Saya tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa dfa anna minal bala'il mubrami innaka ala kulli syai'in qadir. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Endang yang telah menyampaikan tausiahnya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Berikan tepuk tangan buat Ustaz Endang kita saat ini. Terima kasih Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita akan beranjak ke acara foto bersama. Mungkin untuk rekan-rekan semua kita akan ambil foto di luar ya Kak? Di luar saja ya. Baik. Benar. Boleh keluar semuanya biar mempercepat waktu acara. Biar ini silakan untuk keluar, kita berfoto.